Saya akan mengawali vlog kali ini dengan sebuah kisah yang ditulis oleh Jalaluddin Rumi, salah satu sufi terbesar dalam Islam, dalam salah satu karyanya yang paling besar, yakni Masnawi. Ia bercerita bahwa suatu hari ada seorang muadzin yang suaranya tidak merdu. Ia selalu mengisi adzan di sebuah masjid. Orang-orang di sekitarnya merasa terganggu dengan suara adzan yang tidak merdu dari seorang muadzin tersebut. Dan beberapa kali sudah diprotes, namun muadzin ini tetap ngotot untuk terus adzan di masjid tersebut. Hingga suatu hari kemudian ada seorang yang non-muslim datang ke orang-orang di sekitar masjid itu dan bertanya, siapa muadzin yang setiap hari adzan di masjid itu? Tentu orang-orang di sekitar itu bertanya-tanya, kenapa gerangan engkau mencari orang yang suaranya tidak merdu itu? Kemudian seorang non-muslim itu justru berkata, dia telah memberikan kabar gembira bagiku. Kemudian ditanyakan oleh orang-orang, kabar gembira apa yang bisa diberikan dari seorang yang bersuara tidak merdu dari adzannya tersebut? Dikatakan oleh seorang non-muslim tersebut bahwa suara adzannya telah mengurungkan niat dari putrinya yang hendak menikahi seorang muslim dan hendak masuk ke dalam agama Islam. Karena ketika ia kemudian mendengar suara adzan itu secara terus-menerus, ia merasa terganggu, jengkel, dan akhirnya ia tidak bersimpati kepada Islam, sehingga hubungannya pun dengan seorang pria muslimnya menjadi kandas begitu saja. Saya tidak tahu apakah kisah ini berdasarkan kisah nyata di zaman Rumi pada saat itu, atau hanyalah rekaan dari Rumi sebagai alat untuk menyampaikan otokritik kepada umat Islam, di mana akhirnya kita ketahui bahwa problem adzan dengan suara yang tidak nyaman dan mengganggu itu ternyata sudah ada sejak di zaman Jalaluddin Rumi, yakni di abad ke-13. Dan Anda bisa membayangkan sebuah problem yang sudah ada berabad-abad, sebenarnya problem yang sederhana dan sesuatu yang sangat mudah kita telisik bahwa ini adalah problem, namun tidak pernah selesai sampai saat ini. Bahkan sebagian orang menganggap ini bukanlah sebuah masalah, karena ini adalah panggilan sakral untuk orang-orang datang ke masjid atau melakukan ibadah sholat, sehingga ia harus bebas sebebas-bebasnya, tidak peduli jika ia harus mengganggu orang lain. Justru orang yang merasa terganggulah yang didiskriminasi, karena bagaimana bisa suara dari adzan yang suci itu mengganggu telinga Anda. Padahal jika kita mengacu kepada trilogi, yakni kebenaran, kebaikan, dan keindahan, maka sesuatu yang benar ia sebaiknya disampaikan dengan baik, dan sesuatu yang baik dan benar ia sebaiknya juga dikemas secara indah, sehingga ia menjadi sesuatu ajaran yang sempurna, dan sempurna pula ketika hendak didakwahkan kepada orang lain. Sedangkan adzan adalah sebuah kebenaran. Semua umat Islam mengakuinya bahwa adzan adalah sesuatu yang benar. Ia panggilan untuk kita sholat, baik sholat berjamaah di masjid maupun sholat sendiri-sendiri di rumah atau tempat-tempat kita berada masing-masing. Namun kemudian masalahnya pada hal yang kedua dan ketiga, yakni baik dan indah. Sesuatu yang benar tadi, yakni adzan, haruslah sebaiknya disampaikan dengan baik. Adzan sebaiknya disampaikan dengan suara yang tidak bising, dengan volume yang tidak berlebihan, sehingga ia akan terdengar baik di telinga seseorang. Dan dengan volume yang sudah baik pun harus dikumandangkan oleh suara muadzin yang sebaiknya merdu, sehingga ia bukan hanya tidak mengganggu, tapi menyejukkan didengar oleh telinga orang-orang yang mendengarnya. Apa yang dikisahkan Rumi sebenarnya tidak memenuhi satu unsur, yakni suaranya tidak merdu, sehingga ia tidak indah untuk didengar di telinga orang-orang yang mendengarnya. Sedangkan problem yang sering kita dapati di antara masjid-masjid di sekitar kita, sebagaimana juga yang akhir-akhir ini mengemuka, yaitu kasus di Tanjung Balai beberapa tahun yang lalu, ia tidak memenuhi prinsip yang lebih dasar, yakni kebenaran adzan itu tidak disampaikan dengan baik. Volumenya berlebihan sehingga mengganggu sebagian orang yang ada di sekitarnya. Di beberapa tempat lain juga kasus seperti ini terjadi, di mana volume adzan tidak
sesuai atau berlebihan sehingga mengganggu sebagian bahkan umat Islam yang berada di sekitarnya. Maka sesuatu yang benar, yakni adzan itu yang kemudian tidak disampaikan dengan baik dan indah, tentu akan kontraproduktif bagi dakwah Islam, sehingga sudah seharusnya ia dikritisi bahkan oleh umat Islam sendiri karena ia menjadi merusak citra Islam dan memenggal misi dakwah Islam kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Problem yang lebih mendasar, bahkan seringkali masjid itu mengumandangkan sesuatu yang tidak benar. Misalnya, ia mengumandangkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran melalui kaset di waktu atau tempat yang tidak benar. Misalnya, sebagaimana dikritik oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, seseorang yang menyetel ayat-ayat Al-Quran di waktu beberapa jam atau beberapa menit sebelum waktu azan subuh tiba, sehingga suara ayat Al-Quran itu mengganggu orang-orang yang sedang tidur. Padahal orang-orang yang sedang tidur menurut fikih sebagaimana disampaikan oleh almarhum Abdurrahman Wahid, yakni Gus Dur, bahwa orang-orang yang sedang tidur itu tidak dikenai hukum. Sehingga buat apa Anda memaksa orang yang sedang tidur itu untuk dibangunkan dengan cara-cara yang tidak baik sehingga akan mengganggu tidur dia. Dan yang kedua, menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi, Al-Quran jelas-jelas mengatakan wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Ketika diperdengarkan Al-Quran, maka sepatutnya Anda untuk mendengarkannya. Ketika seseorang menyetel Al-Quran jauh sebelum waktu subuh, maka tentu Al-Quran itu akan menjadi sia-sia. Ia tidak didengarkan oleh orang-orang yang dalam keadaan tidur. Maka tidak sepatutnya seseorang menyetel Al-Quran di waktu sebelum subuh, karena itu membuat Al-Quran tidak didengar oleh orang-orang yang sedang tidur. Problem lainnya adalah ketika seseorang menyetel ayat-ayat suci Al-Quran, lantunan sholawat, qasidah, dan lain sebagainya tidak pada tempatnya. Misalnya sebagaimana juga dikritik oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, di mana orang-orang di pasar di kawasan Mesir tempat Syekh Mutawalli tinggal seringkali menyetel ayat suci Al-Quran di pasar untuk diperdengarkan kepada orang-orang yang ada di pasar. Maka kata Syekh Mutawalli Sya'rawi itu tidak pantas, tidak tepat, bahkan batil. Karena kenapa? Karena seseorang yang sedang bekerja di siang hari, apalagi di pasar, dia tidak patut untuk diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mereka sedang melakukan jihad untuk menafkahi diri dan keluarganya. Bukan waktunya untuk memperdengarkan Al-Quran. Sehingga jika kita menyetel ayat-ayat suci Al-Quran dan mereka tidak memperdengarkannya, padahal Al-Quran menyatakan bahwa ketika Al-Quran diperdengarkan wajib kita mendengarkannya, maka yang dosa adalah orang-orang yang menyetelnya, karena dia menyetel bukan pada waktunya, sehingga Al-Quran itu tidak didengarkan dan mengganggu bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Begitu juga misalnya kita memperdengarkan suara lantunan Al-Quran di kampus, padahal orang-orang sedang belajar melakukan jihad untuk mendapatkan ilmu, itu memperdengarkan di tempat dan waktu yang tidak tepat, sehingga bukan hanya melecehkan nilai-nilai Al-Quran yang seharusnya harus didengarkan setiap disetel, namun juga mengganggu orang yang sedang melakukan jihad, yakni menafkahi keluarga atau sedang menuntut ilmu. Nabi mengajarkan kepada kita bahwa mengenai adzan, Nabi memilih seseorang dengan suara yang merdu untuk mengumandangkan seluruh adzan di zaman Nabi, yakni Bilal bin Rabah. Mengapa Bilal bin Rabah dipilih oleh Nabi untuk mengumandangkan adzan? Karena Bilal memenuhi 3 unsur yang sudah saya jelaskan tadi, yakni ia mengumandangkan adzan, yakni sesuatu yang benar, dengan cara yang baik dan dengan suara yang merdu, sehingga adzan yang merupakan suara kebenaran itu menjadi baik didengar oleh bagaimana dengan hal-hal yang lebih besar dan lebih prinsip dari itu. Dan yang kedua, Islam mengajarkan kepada kita untuk bersikap baik, bersikap rukun dengan tetangga. Maka jika kita saja diwajibkan untuk bersikap rukun dengan orang-orang di sekitar kita, apalagi masjid sebagai rumah Allah, sudah sepatutnya ia dikelola dengan prinsip untuk menjaga kerukunan dengan orang-orang yang berada di sekitar rumah Allah tersebut. Dan yang ketiga juga dikatakan dalam hadis
bahwa seorang muslim adalah seseorang yang muslim lain, atau bahkan orang-orang lain secara keseluruhan tidak terganggu dengan lisan dan tangannya. Toa dan sound system dari masjid adalah bagaikan lisan kita, maka ia tidak sepatutnya mengeluarkan sesuatu dengan nada atau volume yang bisa mengganggu orang lain. Kemudian yang keempat, Islam memang mengajarkan kepada kita untuk selalu bersuara lembut, terlebih ketika menyampaikan dakwah Islam atau membacakan ayat suci Al-Quran, sholawat, qasidah dan lain sebagainya. Nabi dalam satu keadaan pernah menegur seorang sahabatnya yang bertakbir dengan suara yang sangat kencang sehingga mengganggu orang-orang di sekitarnya. Dalam sebuah hadis Bukhari, kemudian Nabi berkata, "Wahai manusia, kasihanilah dirimu karena engkau tidak menyembah Tuhan yang tuli, melainkan Tuhan yang maha mendengar, sehingga tidak perlu kalian kemudian bersuara dengan sangat keras dan berlebihan sehingga mengganggu orang."